Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Jumat 22 Juli 2022. Terangkum dalam Sumiko News. Seorang ayah berinisial HIS 46 tahun diringkus polisi setelah melakukan aksi pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri RK 10 tahun di depan rumahnya di Kecamatan Pelaju, Kota Palembang pada Kamis 3 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib melalui Kasat Reskrim Kompol Triwahyudi mengatakan, pelaku ditangkap di rumahnya setelah menerima laporan dari istrinya atas tindakan pencabulan pada Kamis 21 Juli sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Korban RK yang masih di bawah umur tersebut sedang bermain di depan rumahnya. Kemudian pelaku memanggil korban dan menyuruh duduk di pangkuan, serta pelaku langsung memasukkan tangan kiri ke dalam celana korban dan memainkan alat kelamin korban dengan menggunakan jarinya selama beberapa detik. Usai melakukan aksinya, pelaku mengancam korban agar tidak menceritakan perbuatannya tersebut. Menurut pengakuan pelaku, aksi pencabulan sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Selain mengamankan pelaku, polisi juga turut mengamankan barang bukti yakni hasil visum hingga pakaian korban saat kejadian tersebut. Atas ulahnya tersangka diancam pasal 76E Jo pasal 82 ayat 1 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Denny, Sumeko TV melaporkan. PLT Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel Dr. Andes Muhammad Naim SHMH memimpin langsung upacara memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-62 di halaman Gedung Kejati Sumsel, Jalan Gubernur H.A. Bastari, Palembang, Jumat 22 Juli. Dengan mengusung tema kepastian hukum humanis menuju pemulihan ekonomi, upacara puncak peringatan HBA ke-62 tersebut diikuti oleh seluruh insan Korps Adiaksa Kejati Sumsel. Dalam amanat Jaksa Agung ST Burhanuddin RI PLT Kejati Sumsel Muhammad Naim pada peringatan HBA tahun ini mengajak para jaksa untuk selalu melakukan evaluasi dan introspeksi kinerja agar dapat terus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap insan adiaksa. Muhammad Naim saat bacakan amanat Kejagung RI mengatakan, berdasarkan hasil survei nasional diantaranya penegakan hukum serta pemberantasan korupsi menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kejaksaan, yang saat ini menduduki peringkat keempat dari tahun sebelumnya di peringkat ke-8, dengan persentase capaian 74,5%. Peningkatan kepercayaan tersebut, lanjut Muhammad Naim, karena masyarakat menganggap kejaksaan sedikit banyak telah mampu menampilkan wajah penegakan hukum yang didambakan. Di antaranya adanya terobosan baru dalam penegakan hukum, yakni keadilan restoratif atau restoratif justice. Dalam amanat Jaksa Agung RI juga disampaikan, capaian positif lainnya pada HBA ke-62 dicapai pada bidang-bidang kejaksaan, di antaranya capaian di bidang tindak pidana khusus. Kejagung RI telah menangani 28 perkara TPPU dan telah menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar 7,3 triliun. Lalu pada tindak pidana umum, pelaksanaan sidang online sebanyak 530.433 kali persidangan, meningkat sebanyak 151.343 kali persidangan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebanyak 848 perkara, meningkat sebanyak 802 perkara. Membentuk rumah RJ sebanyak 810 rumah dan balai rehabilitas nafza sebanyak 48 balai. Muhammad Naim turut menuturkan oleh karena dirinya kembali mengajak seluruh warga Adiaksa untuk terus menjaga asa masyarakat bahwa penegak hukum bernurani masih ada di negeri ini, serta dirinya mengingatkan jangan pernah nodai kepercayaan masyarakat.
Fadli, Sumeko TV melaporkan. Realisasi pajak daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir semester pertama Januari sampai Juni 2022 mencapai lebih dari 17 miliar. Suhaimi AP, Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Oki melalui Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Septi Riyadi. Ia mengatakan dari 11 jenis pajak daerah terrealisasi lebih dari 17 miliar. Dia menjelaskan untuk target tahun ini tidak bisa disebutkan, tetapi optimis mencapai target. Dari sejumlah capaian pajak yang telah terrealisasi itu, banyak disumbang dari pajak BPHTB, khususnya dari perusahaan yakni PT Oki Pulp and Paper Mills. Perusahaan melakukan penambahan areal HGU sehingga ada pajak BPHTB-nya dengan nilai yang sangat tinggi, yaitu mencapai 13 miliar lebih. Pajak yang rendah realisasinya berasal pajak walet, hiburan, pajak bahan galian bukan logam, di mana untuk pajak walet wajib pajak harus dilakukan jemput bola baru membayar. Pajak hiburan mendapat pendapatan dari event. Namun tahun ini Kabupaten Oki belum memiliki event tapi masih akan ditunggu hingga akhir tahun. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumsel meminta Pemprov menindak tegas dan menertibkan ribuan kendaraan pengangkut batu bara di Kabupaten Musirawas yang tidak menggunakan plat kendaraan dari Sumsel. Hal ini terungkap dalam rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan riset tahap 2 digelar di ruang serbaguna lantai 3 DPRD Sumsel pada Jumat 22 Juli. Dalam penyampaian riset tersebut, beberapa anggota DPRD dari berbagai fraksi menyampaikan perihal penertiban angkutan batu bara. Fraksi Partai Gerindra, Asgianto mengatakan, setelah dicek ke lapangan masih banyak angkutan batu bara yang menyalahi aturan dan banyak juga kendaraan batu bara yang tidak mempunyai izin melewati jalan umum di jam operasional yang tidak sesuai dengan pergub yang telah ditentukan sebelumnya. Asgianto meminta agar hal tersebut segera ditertibkan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel S.A. Supriyono mengatakan, perihal izin lalu lintas diserahkan ke kabupaten dan kota masing-masing. Secara regulasi, Pemprov Sumsel telah mengeluarkan aturan dan pelarangan, artinya ini harus ditertibkan lebih lanjut. Supriyono juga menambahkan perihal penertiban kendaraan angkutan batu bara ini memang sulit dilakukan, karena jika ditertibkan maka hal yang sama masih tetap terjadi. Untuk itu Pemprov Sumsel meminta pihak Dirlantas Polda Sumsel agar dapat bekerja sama mengatasi permasalahan tersebut. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Sumeko Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.